Arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haqqo lidhirahu ini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu, yang seperti ini yang bikin kami akhirnya datang ke sini. Kami dari Jakarta, jarang melihat masjid dimakmurkan. Kami dari Jakarta, jarang masjid bisa seperti ini. Apalagi ibu-ibunya, wah sibuk sendiri. Nah, ibu-ibu ya mau memakmurkan masjid ini. Adik-adik mau memakmurkan masjid ini. Saya lepas kacamata dulu, jaga pandangan, takut banyak yang cantik. Jadi alhamdulillah, ini sebenarnya bukan dari kami, tapi dari Allah. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah tulis kejadian hari ini. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah tulis bahwa rezekinya ada hari ini. Di sini ada 1.000 sajadah, 1.000 kerudung, dan 1.000 selimut. Ada sound system yang juga Allah kirimkan. Tadi yang di depan Pak siapa? Pak Ali. Pak Ali mana tadi? Coba. Pak Ali Hasan. Nah, Pak Ali Hasan ini cerita masjid ini nih atasnya kalau pernah kehujanan nggak ibu-ibu di sini? Ngaji kehujanan, basahan. Tadi Ustadz bilang pengen bikin apa Ustadz? Teras ya Ustadz. Terasnya berapa Ustadz? Biayanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terasnya 25 juta lunas hari ini. Bukan dari saya, tapi dari Allah. Harta kita milik Allah. Rumah kita milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Apa yang kita bawa, amal. Mudah-mudahan ibu-ibu merasakan apa yang kami rasakan setelah kami masuk Islam. Ibu-ibu sudah dapat surga sebelum surga sesungguhnya. Sudah? Sudah harusnya. Apa itu surga sebelum surga sesungguhnya? Damai di hati, di pikirannya, siap menghadapi mati kapan saja. Apapun boleh terjadi. Kekeringan di sini. Ini belum ada apa-apanya, Bu. Saya nggak perlu ngomong ke Palestina, ke Gaza. Pak Fahmi sama saya baru pulang dari hutan. Di hutan, ke dalam hutan, Islam 2%. Musola kami 10 dihancurkan. Nggak boleh ada azan, nggak boleh ada nama masjid. Bagaimana? Makan nggak pernah makan nasi. Kita di sana makannya singkong, daun singkong, ubi, pepaya, bukan pepaya, pisang direbus mentah, jagung. Semenyedihkan itu Islam di Indonesia, di pedalaman. Dari sini tapi Islam, Allah bilang Islam ini dijayakan oleh Allah, dijaga oleh Allah oleh sebab orang-orang yang lemah di antara kita. Dan kitalah orang-orang lemah itu. Kita doakan bersama-sama nanti. Kita doakan dalam hati kita kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami, rahmati kami, tolong kami. Doakan juga Gaza. Ya, seperti itu. Juga mudah-mudahan kita juga diistimewakan. Ada yang saya mau pesan cuma 4 yang jadi pegangan hidup saya. Yang pertama, Allah selalu melihat, nggak boleh lupa. Itu nggak boleh lupa 4 ini di kepala. 2, malaikatnya selalu mencatat. Dari tadi dilihat Allah, dicatat Allah. Terus pasti dihisap. Yang ketiga, dan mati setiap saat. Mudah-mudahan kita semua di sini diberi kekayaan hati yang lebih kaya dari orang kaya. Banyak teman saya kaya, uangnya banyak, hidupnya selalu mikirin harta, hatinya nggak tenang, takut barangnya nggak laku, takut nggak punya uang, padahal rezekinya dari tujuan hidupnya adalah dunia,
Tahu hadisnya? Tahu? Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka dia Allah berikan di kedua pelupuk matanya kefakiran, ketakutan, dan kekhawatiran. Dan Allah berjanji cerai beraikan urusannya dia. Ini di sini ada yang ibadahnya bagus, puasanya bagus, amalnya bagus, tapi masih banyak masalah hidupnya. Coba periksa hati kita. Benarkah tujuan hidup kita akhirat atau dunia? Tapi barang siapa tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah bereskan semua urusannya dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Seperti hari ini, kita warga Gunung Kidul di sini butuh sound system, Allah kirim 100 juta lebih. Butuh selimut, Allah kirim. Butuh teras, Allah yang kirim, bukan juga dari saya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, tidak perlu juga kami dihargai, karena kami hanya menjalankan apa yang ditulis Allah di Laut Mahfud 50.000 tahun yang lalu. Kami akan melakukan ini. Jadi nggak ada jasa kami, nggak ada pahala kami, Allah yang atur nanti. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa diterima, dan Allah sendiri berbicara kepada kita apa yang bisa kita lakukan untuk din Islam ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kematian kita yang datangnya setiap saat. Terakhir, akhir kalam saya minta doanya. Sebetulnya saya sedang sakit dan cukup keras, bisa jadi ini malam terakhir saya, kan nggak tahu gitu ya. Dan itu harus siap. Kita nggak boleh takut mati, kita nggak cari mati, tapi mati itu untuk hidup, dan kita siap untuk mati. Allahu Akbar. Ya, barakallahu fikum. Jangan lupa sering-sering baca doa yang dibaca Nabi Muhammad SAW setiap hari 200 kali. Apa doanya? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Baca 200 kali setiap hari. Banyak zikir. Saya ajak zikir mau? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Sekali lagi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Adem bu? Adem mana sama dapat duit? Adem mana sama dapat apa yang kita ingin di dunia? Zikir dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Barakallahu fikum. Allahumma aktim lana bil islami, waktim lana bil imani, waktim lana bi husnil khotimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada air jam-jam ya Pak, tolong disimpan, kalau ada yang sakit dikasih minum nanti. Untuk yang sakit aja. Terima kasih kepada Kohani Kristanto dan tim yang sudah datang, dan Masya Allah tadi sudah son ya Bu ya, terus ada bingkisan, terus barusan juga beliau mengikrarkan akan dibuatkan teras, ada kanopinya biar tidak kehujanan. Nanti setelah itu tambah semangat ya Bu, datang ngaji ya Bu, beneran loh. Insya Allah tadi Kohani bilang ada malaikat yang mencatat. Niatkan, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk bisa terus bertolabul ilmi. Gitu ya Bu ya. Tadi setelah ada dari keluarga Bapak Ihsanul Arifin yang mewakafkan son, dan juga ada tim dari Kohani, saya sampaikan juga ada beberapa pihak yang juga telah banyak mensupport dan mendukung. Saya sebutkan satu-satu. Ada dari aku, Agen Kebaikan Umat, yang sedang bersinergi dengan Mualaf Center Yogyakarta mengadakan sumur bor Bu. Ada di 8 titik di Wonosari ini.
Itu ya, mudah-mudahan proyeknya ini berjalan dengan lancar dan bisa segera keluar air gitu ya, Bu. Ini sudah musim kemarau ya, Bu, di sini. Sampun nggih. Ya, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu sumur tersebut bisa segera bermanfaat untuk warga di sekitaran Wonosari, Gunung Kidul. Lalu juga ada dari teman-teman Real Masjid yang sudah Masya Allah luar biasa sekali mendukung dakwah dari kita semuanya yang ada di sini, dan juga ada perwakilan dari tadi ya Kohani, ada Yayasan Dakwah Suku Pedalaman. Jadi beliau tuh dakwahnya tidak hanya di kota-kota saja ibu-ibu, tapi juga di pedalaman-pedalaman hutan itu di Kalimantan. Lalu juga dari Dr. Najib Alhamudi, tadi juga ada Al-Quran ya. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada warga Dusun Melian Ngawis, juga jamaah pengajian umum yang hari ini hadir. Dari tadi disebutkan Mualaf Center Yogyakarta. Ibu sudah kenal Mualaf Center Yogyakarta belum, Be? Belum. Dari tadi berarti nggih, tapi nggak tahu ya, Bu ya. Nggih, Mualaf Center Yogyakarta sudah bekerja sama dengan Ustadz Ali sudah cukup lama. Kami yayasan yang membawai atau mewadahi teman-teman mu'alaf ibu-ibu. Kertas mboten nggih mu'alaf niko. Apa, Bu? Oh, Kristen balik Islam itu. Terlalu vulgar, Bu. Nggih. Teman-teman mu'alaf yang mengimani, memeluk agama Islam yang sebelumnya beragama lain, gitu ya, Bu ya. Orang-orang yang Allah lembutkan hatinya. Gitu. Saya sendiri berada di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Kira-kira saya mualaf mboten, Bu? Mualaf bukan? Kinten-kinten, Bu, kira-kira. Mualaf? Nggak tahu ya, nggak tahu. Belum tahu. Saya masuk Islam tuh 2013, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang mualaf juga di sini? Angkat tangan. Ada? Oh, ada di sebelah sana. Oh, nggih, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Sekarang sudah berhijab ya, Bu ya. Dulu belum ya, Bu? Belum. Sekarang jadi muslimah, insya Allah jadi muslimah yang solihah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ngantuk, Bu? Belum? Dugi jam pinten niki? Jam 2 pagi. Oh, mantap, nggak tidur kita ya. Sekalian ronda nggih, Pak nggih? Oke, alhamdulillah setelah tadi kita pembukaan dan beberapa sambutan juga serah terima, maka kita sampai di acara inti, yakni pengajian yang insya Allah akan diisi oleh pemateri beliau yang terhormat Ustadz Awan Abdullah SPG. Untuk Ustadz Awan, kami persilahkan waktu dan tempat, monggo kita bisa mulai pengajiannya. Bu, siapkan diri, Bu, bawa catatan batan. Wah, dicatat tuh, Bu, ilmu ini, Bu ya. Ikatlah ilmu dengan mencatatnya, ditulis itu Masya Allah. Jadi nggak ada kata lupa, nanti bisa buka lagi catatannya. Ngaten nggih, Bu? Besok pengajian selanjutnya bawa catatan, buku dan pulpen nggih. Beliau yang terhormat sudah rawuh, kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa
wahdahu la syarikalah wa asyhadu la haula wala quwata illa billah. Iki mikir mati-mati lah. Iki piye iki? Hah? Anyang-anyangen. Iki wis lunas apa urung ya? Hah? Mesinnya sebelah ngendi? Kono ya? Kok iso ora tekan iki piye padahal cedak iki? Mosok aku mrono. Ya wis tak jumeneng wae ngene iki. Mudah-mudahan ra anyang-anyangen. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu atas kerawuhannya, para alim, para ulama, ketua takmir Mushola Nurul Huda Mas Ali Hasan. Juga teman-teman mualaf sen, teman-teman Real Masjid, Pak Lura, Pak Babin, dari pihak kepolisian dan seluruhnya tak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan bukan hanya ketemu ya, ketemunya enggak hanya di sini saja. Nanti insya Allah ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Ada yang mau masuk surga duluan? Kok malah guya-guyu takoni? Berarti maunya masuk surga belakangan, bareng mlebu pintu ki yo siji-siji kok bareng. Masuk surga duluan bukan berarti harus mati duluan. Sahabat Nabi sudah mati, sudah wafat sahabat Nabi. Ada yang sudah masuk surga? Belum kiamat kok. Yang masuk surga duluan itu yang nanti tidak melewati fase namine yaumil hisab. Jadi langsung bleng masuk surga, tidak dihisap. Ning tadi jenengan malah peringas ki dihisap kabeh iki aja-aja iki. Ya Allah, semoga tidak ya. Amin Allahumma amin. Derek tepang nami kula karena saya baru pertama kali di sini. Nama saya Awan Abdullah. Ya, panggilannya Mas Awan Abdullah. Panggilannya Mas Awan. Arep ceramah awan, arep bengi tetep Wan. Ya, itu nama saya. Cuman teman-teman saya, konco-konco sing sak baraan saya itu kadang-kadang manggil saya sak penake karena rumangsa konco. Dadi lek ngundang ngene iki. Hewan. Wah, iku panggilan paling nyelekit kuwi ya. Oh, wong ganteng-ganteng diundang hewan. Ya lo diantil tenan. Ini adik-adik dari pondok mana? Masya Allah. Ini Al Hikmah. Oh, Al Hikmah anu Pak Yai Harun. Masya Allah. Ora usah getak-getak bojo galak iki. Oh, kaya bojo galak ae. Iya, ngono lho sing halus wedok. Ning saya alhamdulillah memperkenalkan diri, istri saya ki wong Gunung Kidul lho. Saya dari Lampung. Ning istri saya orang Gunung Kidul Bedoyo. Jadi ado-ado saka alah. Ado-ado saya itu saka Sumatera, tekan Jawa ki oleh wong gunung. Gunung Kidul. Ning saya itu puas. Puasnya kenapa? Karena wong Gunung Kidul kuwi ceweke ayu-ayu, putih-putih. Aya. Makanya di Jogja itu nek pas Idul Adha itu takmir golek sapi Gunung Kidul, golek sapi. Karena sapi ini yo ayu-ayu putih. Jadi Gunung Kidul ki terkenal ayu-ayu putih sak sapi nih. Itu yang luar biasa. Iki pengajian biasanya tekan jam pinten? Jam loro. Nggih, tenan ya. Nggih, jenengan tekan jam loro, kalau jam 10 wangsul. Jenengan jam loro ning kene awas ora. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala dan simba-simba. Iki do kebagian snack napa mboten?
Nggih, coba yang nggak dapat berapa orang yang nggak dapat? Oh, banyak. Baik, nggak apa-apa. Tenang. Yang nggak dapat snack, yang nggak dapat khusus ya. Yang nggak dapat snack, saya ucapkan turut berduka cita. Lar piye meneh? Sone yo mung ngono kuwi ya. Rene iki maksud iki men ra macet yo sik macet wae iki. Yo aku posisi neng di nek ning kene kok ceramahe miring iki kepiye dalene. Serba salah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang pertama mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, betul? Orang itu kalau dikasih nikmat iman, nikmat sehat, dua itu iman dan sehat. Tidak ada yang Allah kehendak. Alah. Piye ya aku ki? Arek ceramah semangat. Ayo ki. Piye ki Mas? Malah mati kali. Cek. Bismillah. Ditungake nggih, mudah-mudahan mike entuk sing anyar, sing apik, ya ta. Halo tim operator, siap? Oke, wis. Mas Amru aja ngalang-alangi awakmu, ngalangi sinyal. Mas Amru mriki Mas kalih kula niki lho. Tekan ngendi mulah jan aku ki. Oh ya. Mike sik anyang-anyangan ya. Jadi orang itu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tidak ada yang diharapkan padanya kecuali Allah itu ingin dia beramal soleh, betul? Loh, iki aja mung betul. Coba ya, nek dikei imannya apa? Imannya bagus imannya, tapi sakit-sakitan, bisa nggak ibadah? Awake sakit, lungkrah, nggak bisa jalan segala macam, kuat, imannya kuat, bagus. Pertanyaannya, bisa umroh tidak? Awake sakit iso haji apa ora? Iso tindak ke masjid apa enggak? Nah, itulah dia. Kalau dikasih anse harus bersoleh. Apa aku ceramah neng kono? Sepenting suarane. Kan uangnya ra penting, sepenting suara. Ya wes, aku tak bali ya. Insyaallah. Ngapunten ya Mbak. Mbak lihat sana aja Mbak. Saya telingsem ya. Jenengan pirsa telingsem mboten? Telingsem ki panganan apa? Tarot. Terus fungsine apa iki? Tes 1 2 3. Wes sampe niki. Cek 1 2 3. Ganti. Sing kabel rano. Saya ya lupa tadi nggak bawa mic sendiri. Biasanya nggak mic sendiri. Cek. Nah. Tes. Ayo Mas. Tes. Cek 1 juta, 2 juta. Mas, podo wae Mas. Yo aku kepiye? Hah? Aku kudu piye iki ya Allah. Wes kanggo sing kae mau ora apa-apa lah. Oh, iya.
Mike kabeh tak cekelane gini. Dadi nek siji pedhot siji ora. Wes. Wes iki nyalake. Ah, dua-duanya nyala wes. Oh malah mati kabeh iki. Cek. Cek. Iki piye? Tes. Cek. Oh iya, nek musala ana mik ra. Tes. Heeh, bener idene apik kuwi. Nganggo ndek musala piye? Mas Ali ndi? Oh, malah ki pertunjukan mik macet-macet iki. Iki aku rek ceramah ya bingung iki wong sakmene akeh iki. Aduh, wes ya. Mas Amru sih ndongake anyang-anyangan barang. Ah. Balik. Oh, tuh. Bukan. Wes, tidak apa-apa. Baik. Nah, sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uang gini dikei sehat oleh Allah, sehat, badannya sehat. Ini nggak punya iman, imannya nggak punya, kira-kira bisa beribadah tidak? Ya nggak mungkin lah, awak sehat, dia nggak punya iman, ya tidak akan beribadah. Cek. Oleh karena itu Allah itu memberikan kepada kita itu nikmat iman sama nikmat sehat kiyo kudu nge ibadah. Kalau tidak nanti diambil salah satunya, selesai urusan kita, tamat riwayat. Nyesel, perhatikan. Nyesel kita kalau apa? Kalau ketika sehatnya sudah diambil, ngopo dikai sehat ra dinggo nge ibadah. Dikai sehat kok enggak nge amal. Orang tuh kalau sehat digunakan untuk amal soleh, itu awak itu berkah, hidupnya berkah, nafasnya berkah, umurnya berkah. Itulah yang nanti dia orang ini sudah mati tapi umurnya seperti masih panjang. Apa? Jejak amal solehnya masih hidup terus disebut-sebut orang. Nah oleh karena itu salah satu pingin panjang umur tuh ya harus memperbanyak amal soleh. Wis. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam. Terus lanjut. Lanjut. Wes bismillah. Aku ki yo ngelak ana wedang ra le. Nduk. Wedangku ning jero e, njaluk tulung sapa ya? Mas. Sapa wae lah. Nyuwun tulung. Baik, aku kira ceramah yang nanti bingung. Wes aku tak takon tebak-tebakan wae ya. Mau macet-macet ya, pertanyaan saya tak tanam. Ya, yang ciptakan alam semesta ini siapa? Buktinya apa? Apa kuwi jawaban ra ilmiah? Tolong jawab ilmiah. Yang nyiptakan saya siapa? Yang nyiptakan jenengan siapa? Yang nyiptakan alam semesta siapa? Buktinya apa? Hah? Lah iya ada langit bumi sing nyiptake sapa? Lah iya buktine apa nek Gusti Allah sing gawe? Bingung? Ra iso jawab. Coba tak takoni kowe padha iki Bu. Adik-adik semuanya. Ngalah yung. Ya istighfar nih saya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Jadi nek ono pertanyaan sing nyiptake alam semesta ini katanya Allah.
terus jenengan raiso ngenai bukti. Apa salahnya kalau ada orang mengatakan yang ciptakan semua ini adalah Siddhartha Buddha Gautama? Yang ciptakan ini semua adalah Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Boleh nggak saya ngomong begitu? Mereka ngomong begitu boleh tidak? Boleh. Persoalannya adalah ono 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan, masing-masing mengaku yang menciptakan alam semesta. Pertanyaannya aslinya sing nyiptake iki sapa toh? Gitu kan? Jenengan kan tanya katanya yang ciptakan Allah terus gak iso ngenai bukti. Itu nek diprotes karo anak sing bertikandani. Kata teman saya, mama, kata teman saya yang ciptakan alam semesta ini Yesus Kristus. Yang ciptakan Yesus dalam kitab Kejadian ayat 1 sampai ayat 9. Terus ada yang ciptakan juga Dewa Brahma. Dewa Brahma itu yang menciptakan. Terus jadilah itu alam semesta ini segala macam. Ada yang mengatakan Siddhartha Buddha Gautama. Pertanyaannya, buktinya apa? Saya ingin nih, podo karo gini. Ini kan kono no motor oke ya, di parkiran banyak. Ya oke, sekarang gini. Ada cek, Dik, cah gunung kidul ya, Dik? Asli. Oh, boten. Tuh, teko meneh. Tanda-tanda iki bojone arek telu iki. Amin gitu. Ya Allah matur suwun ana sing amin ke ya Allah. Malaikat milu ngamin ke. Tirakat sing paling apik sing dilakoni para alim ulama itu adalah membersihkan hati. Kenapa? Sebab kalau wong nek atine resik, hatinya bersih, dahsyat. Dahsyatnya apa? Dia nggak perlu amalan-amalan sing aneh-aneh. Kenapa? Dia cukup baru terlintas terbetik dalam hati. Baru terlintas kabul, terlintas kabul, terlintas kabul. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Itulah dahsyatnya kebersihan hati. Wong nek kebersihan hatinya terjaga, dia akan kasyaf. Kasyaf itu koyo ngerti, iso ndelok apa yang akan terjadi ki, instingnya, firasatnya itu tajam. Oh iki apik iki ora, iki apik iki ora, tajam. Makanya saya kalau ada yang koyo ngene-ngene iki, error-error begini, demi Allah ya Mas operator, Mas Amru semuanya. Kita tuh nggak ada kok yang mengharapkan seperti ini, macet-macet tuh nggak ada. Tim operator yang nggak ada yang mengharapkan. Ini namanya qadarullahu wa masya'a fa'al. Wes kadung terjadi, ya sudah kita ridho saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jadi untuk pengalaman sekarang. Apa carane? Ini pengalaman, dapat ilmu baru. Apa? Penceramah ojo ado-ado saka mesin kuwi. Iki salah satu ilmu. Itu ilmu. Iya toh? Ya kuwi. Salah satu hikmah pelajaran. Terus hikmah yang kedua ya mungkin perlu dilunasi nek pancen urung lunas kan. Allahu a'lam. Wes, saya lanjut ya. Ceritanya tentang Pak Bambang karo Pak Edi rebutan motor. Ya. Caranya mengetahui itu motornya siapa, yang benar itu miliknya Pak Bambang atau Pak Edi. Nih jenengan sebagai orang pihak ketiga datang atau Pak Babin lah datang. Bagaimana kira-kira cara penyelesaian masalahnya? Surat kan? Suruh nunjukkan surat-suratnya. Oh, ternyata Pak Bambang, Pak Edi punya STNK yang sama. Podo plek. Berarti solusinya lihat apa? BPKB. Cek BPKB. Oh, dua-duanya Pak Bambang, Pak Edi punya serpan BPKB yang sama plek. Iku ono apa? Oh, jaluk digajul tenan. Gini loh. Iya kan? Gini loh ceritanya. Ini bumi khalaqas samawati wal ard. Ini yang menciptakan Allah. Ya kan? Ono suratira. Ono. Nek kita beli tanah itu kan ada sertifikat tanah, betul? Penciptaan alam semesta ki ono sertifikat. Cara Jawa sertifikat ki ono sertifikate. Apa kuwi Al-Qur'an? Itu Al-Qur'an ono tulisannya kok Allah khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu sertifikat ini semua penciptaan ini Al-Qur'an, berarti Allah. Persoalannya di Injil juga sama, ditulis. Dalam kitab Weda Mahanarayana Upanishad juga sama.
Dalam kitab Weda juga sama, kitab Tripitaka juga sama, tertulis yang ciptakan Buddha. Oh, berarti ada double apa? Sertifikat. Sama kayak Pak Bambang kasus Pak Edi. Jadi sama-sama BPKB, sama-sama STNK. Iki ngopo? Do kepuyo. Oke. Pelajaran untuk berikutnya nanti kalau ada yang kebelet sing lainnya nitip ya. Si jiwa sing makan, sing lainnya nitip. Piye carane nitip? Serapopo. Nah, jadi podo karo kasus. Tadi kan ada Quran, Injil, Tripitaka, Weda, apapun kitab-kitab yang lain, semuanya ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi, alam semesta termasuk kita. Podo karo Pak Edi, Pak Bambang, sama-sama punya STNK, sama-sama punya BPKB. Berarti cara penyelesaiannya tinggal bawa ke kantor polisi, ada namanya tes uji, verifikasi. Tes kebenarannya, dites. Lah caranya gitu sama. Quran, maaf. Iki kan Islam kabeh toh. Ora ono penyelinap. Jadi caranya dites. Ngapunten antara Quran, Injil, Weda, Tripitaka itu yang benar-benar kitab karyanya Tuhan, ciptaannya Tuhan, ya perlu dewe cek, perlu kita tes. Mana kitab yang orisinil, yang karyanya Tuhan, mana yang bukan, itu kita cek. Caranya bagaimana? Oh, gampang. Carane pripun, Bu? Maca. Jenengan ora iso maca, maca. Ngene carane iki ngene. Ini cara nguji kitab ini asli buatan Tuhan atau bukan, ini gampang. Caranya bagaimana? Ini kisah saya ini, pelajaran ini kisah nyata saya. Dulu perjalanan dari Surabaya ke Jogja. Selesai kegiatan di Surabaya, saya pulang ke Jogja. Saya pas naik kereta itu, pas mau naik kereta, duduk di antrian, saya doa kepada Allah. Doanya ngene iki. Ya Allah, semoga yang di sebelah saya cewek ya Allah, itu doa saya. Kenapa saya pengen duduk sama cewek? Karena berangkatnya itu saya duduk sama cowok, wong lanang awake lemu, kui sampai lemaknya itu menyeberang jalur perbatasan. Lemaknya itu nyelempit sampai kena ke saya itu nggak bisa tidur karena kegencet wong lemu ini. Makanya saya doa pengen duduk sama cewek. Kenapa nih? Cewek mesti jaga jarak. Itu ngatung kesenggol, ngono ini cewek. Dia itu nggak mau. Nah, kalau dia jaga jarak kan saya jadi longgar, saya bisa tidur nyenyak. Makanya saya doanya minta duduk sama cewek. Masuk kereta, la ilaha illallah. Itu ngokura rampung. Ternyata cewek tuwek. Lah, aku lendu ngomong cewek ya, Allah kabulkan cewek, ning cewek tuwek. Nah, yang menarik ini belum selesai. Yang menarik adalah cewek itu pakai tudung putih, pakai baju putih-putih yang rok baju terusan sampai setengah betis. Siapakah dia? Ya, suster. Waduh, saya langsung batin. Saya pakai baju biasa. Saya langsung batin. Waduh, dua pemuka agama jejer bareng ini ceritane kan. Iya, Ustadz lenggah karo suster. Ning saya pura-pura. Saya nggak ngomong, nggak kenalkan diri Ustadz, dah. Saya pura-pura aja. Saya duduk itu, saya tanya, suster mau kemana? Kata dia, mau ke Jogja mas. Oh, ada acara apa ke Jogja? Suster tinggal di mana? Saya Surabaya. Katanya. Untuk apa ke Jogja, ada acara apa? Ada rapat yayasan. Kok jauh sekali suster? Soalnya saya ketuanya, ketua yayasan. Saya tanya, yayasannya apa? Panti Rapih. Yayasan panti. Saya langsung batin, iki dedengkote ternyata. Ini dedengkote. Duduklah dia sudah saya. Langsung saya pura-pura. Ini cara uji verifikasi kitab ini cara nih. Suster, saya pengen curhat suster. Oh, boleh. Ketok seneng sekali. Saya bilang, suster saya boleh curhat tidak? Dia ketok seneng banget. Mungkin dia tuh ngelihat saya tuh kayak domba tersesat. Lah iya kan, kalau delok domba tersesat kan seneng deh. Terus saya gini,
Suster, saya mau curhat. Apa, Mas? Saya itu belajar cari-cari agama kok rasanya belum ada yang bisa jawab pertanyaan saya, suster. Kalau suster bisa jawab pertanyaan saya siap pindah ke agamanya suster. Saya Islam, suster. Tapi saya siap masuk Kristen, saya siap dibaptis. Kan dia Katolik, saya siap dibaptis. Tapi syaratnya suster bisa jawab pertanyaan saya. Dia tanya, Mas tanya apa? Saya udah tanya ke seluruh agama, nggak bisa jawab. Apa, Mas? Ini cara uji verifikasi. Saya bilang gini, suster, di dalam kitab Injil itu ada kisah Nabi Noah. Kalau kita nyebutnya Nabi Nuh. Ada kisah Nabi Noah. Zaman itu terjadi banjir bandang. Suster, pertanyaan saya, bagaimana kalau sekarang terjadi lagi banjir bandang? Banjir bandang menyelimuti seluruh permukaan bumi, suster. Lalu yang terjadi apa? Seluruh kitab-kitab, seluruh agama, kitabnya habis, hanyut di bawah air, rusak. Digital sudah tak ada. Quran digital, Quran elektronik itu loh, yang bentuknya aplikasi, handphone, internet, semuanya mati. Akhirnya surutlah air itu, tersisa tinggal orang-orangnya saja manusia. Pertanyaan saya, suster, agama mana yang masih bisa nulis kitabnya lagi? Ini pertanyaan saya. Agama mana yang masih bisa nulis kitabnya lagi? Karena orang hidup butuh pedoman hidup. Kitab itu untuk pedoman. Suster itu terdiam. Lalu dia jawab begini, ya agama Islam, Mas. Dia yang jawab, ya agama Islam. Suster, kok bisa Islam? Kenapa kok bisa Islam yang bisa nulis lagi? Soalnya di agama Islam banyak yang hafal Al-Quran. Anak kecil-kecil 2 tahun, 3 tahun sudah hafal Al-Quran. Mereka bisa tulis lagi. Sementara di kami tidak ada yang hafal Quran. Tidak ada yang hafal Injil. Adapun yang hafal Injil cuma 1 di Vatikan. Itu pun sudah meninggal, sudah tak ada. Stoknya habis. Tapi kita, anak kecil-kecil banyak yang sudah hafal Al-Quran. Maka kitab ini tak akan habis, tak akan sirna. Sertifikat penciptaan alam semesta nggak akan habis. Bayangkan Bapak Ibu ya, anak kecil loh, 2 tahun, 3 tahun kan sudah banyak yang hafal Quran 5 tahun. Apa meneh sing sepuh-sepuh ngene iki wus. Hafalannya luar biasa. Wong cilik wis hafal apa meneh sing ngene-ngene iki. Hafalannya di luar kepala, betul? Di luar kepala, ya. Ora ono sing ning jero, ning jaba kabeh. Kecer-kecer. Subhanallah. Coba bayangkan, ini salah satu bukti cara verifikasi kitab. Yang kedua, saya pernah ngisi pengajian, selesai ngisi pengajian itu. Oh iya, amit. Snacknya masih ada? Entek. Enggak, yang masih ada mbok sambil disambil lah dientekke. Ketimbang ngantuk. Iki adik-adik sudah ngantuk. Ngantuk yo ngalam. Cek, ning ngantuk coba sebelahnya ngampleng ngono. Bergas mesti. Saya cari sih. Kalau di majelis taklim supaya tidak duduk seperti duduknya syaitan yang dilarang Rasulullah itu, kalau di majelis taklim itu duduk bersila lalu menganyam jari, itu nggak boleh. Itu mesti setannya banyak, kata Nabi. Setan-setan itu menyembunyikan anak-anaknya di sela-sela jari sehingga mengganggu mereka, ngantuk. Cara kedua yang tidak disukai Nabi, duduknya setan, duduk seperti wis ketok setane, Bro. Ketok setane, oke. Terus yang ketiga, yang dilarang adalah duduk dengan bersandar kedua tangan di belakang. Kakinya 2 ke depan. Apa ngene iki jenenge? Ngene iki rong lonjor. Nek siji baru selonjor, nek loro rong. Nah, kemudian tangannya di belakang. Dua. Ini duduk seperti ini, duduknya orang-orang kafir menunggu hisab di akhirat. Karung. Ya. Oke, baik. Jadi supaya nggak ngantuk. Kalau masih ngantuk juga, itu coba dipukulkan iki lho. Sisi
telapak paling samping ini. Itu cara ngilangke ngantuk. Nek sing ngantuk juga coba kampleng pipine dhewe-dhewe. Wes ya. Wes ya, bergas. Wes. Lanjut, tadi sampai mana ya? Oh, baik. Ini cara uji verifikasi lagi yang kedua pernah saya lagi duduk selesai ngisi pengajian, didatangi seorang pendeta. Pendeta ini berarti beragama Kristen. Kalau tadi Katolik, ini Kristen. Datang pendeta ini dari Korea, sekok Korea, bukan opah-opah, ini sekok Korea itu. Pendeta ini datang. Kenapa? Dia bawa penterjemah, mahasiswa UGM penterjemah. Ngapa? Pendeta ini ngajak saya berdebat, ngajak diskusi teologi tentang ketuhanan. Selesai saya ngisi pengajian, jamaah bubar, pendetanya saya suruh duduk di masjid tuh, di terasan begitu. Saya tanya, Bapak pendeta? Iya. Bapak mau diskusi dengan saya? Iya. Oke, saya harus bersikap adil. Kalau mau diskusi dengan saya, syaratnya karena saya seorang dai, penceramah, ustadz, maka saya pastikan Anda itu benar-benar pendeta, bukan cuma ngaku-ngaku pendeta loh. Anda harus pendeta betul. Nah, caranya bagaimana? Ini, saya kepingin Anda diskusi dengan saya ingin ngetes Anda dulu. Ngetes apa? Anda menguasai kitab atau tidak. Jangan sampai saya diskusi dengan orang yang dia itu tidak menguasai kitabnya sendiri. Lalu pendetanya tanya, caranya bagaimana? Gampang, ayo kita tukeran kitab. Jadi Qur'annya tak kayak DE, Injil tak pegang saya. Terus bagaimana? Saya bilang gini, Pak Pendeta, tolong bacakan 10 saja, nggak usah banyak-banyak, 10 saja ayat Injil Anda sebutkan, Anda ucapkan tanpa melihat kitab. Saya cek sekarang. Terserah pilih sendiri. Ayatnya apa? Masya Allah, mejen. Tahu mejen? Ora iso, ora hafal 1 ayat saja. Yos, saya bilang gini, saya diskon 5 saja. Bisa tidak? 5 ayat saja. 5 ayat gak hafal. Saya tanya gini, bagaimana Anda mau diskusi dengan saya? 5 ayat saja Anda tak hafal. Kalau Anda mau ngetes saya gampang, silakan buka. Dibuka sama dia. Halaman pertama boleh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin 7 selesai. Hafal? Masih kurang puas? Buka yang terakhir. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ngelawan Al-Ikhlas ra iso menang kok deh. Iya tidak? Kita hafalan insyaallah alhamdulillah. Tapi mereka tak bisa. Itu cara uji verifikasi. Tak ada yang hafal kitab, itu tandanya kitab itu mereka itu bukan mukjizat, tapi Quran mukjizat. Jelas? Baik. Iki wis meh rampung ya waktu ini. Aku dikode dong. Belum, masih terus. Oke, saya tak sharing-sharing aja cerita ya tentang keajaiban Al-Qur'an. Jenengan pingin nggak hidupnya mulia, Bapak Ibu? Pingin kan? Basa Jawane minulio. Ya ta? Orang mau minul-minul tak, tapi minulio. Caranya bagaimana? Oh, perhatikan. Apa kuwi? Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Kenapa Pak Ustadz? Al-Qur'an itu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Nabi Musa itu punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Tongkat, betul? Nabi Musanya wafat, tongkatnya masih ada tidak? Mewaris ke umatnya tidak? Enggak ada. Nabi Isa, apa mukjizatnya? Bisa menghidupkan orang mati seizin Allah, bisa orang buta bisa melihat seizin Allah. Ki mung nabi netok. Tapi umatnya tak ada yang mewarisi mukjizatnya. Kan betul gitu kan? Orang Nasrani enggak ada yang bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa lihat, enggak ada. Cuma nabinya saja. Tapi Nabi Muhammad itu punya mukjizat, namanya apa? Al-Qur'an. Nabinya enggak ada, mukjizatnya ditinggal. Makanya ono uang kok wis jelas-jelas mukjizatnya Kanjeng Nabi ditinggal. Enggak mau dia bermukjizat dengan itu. Kuwi jenenge PKK, pekok. Iya asli pekok ngopo lho dikei. Lho saiki ngene Pak, nek cara dhewe wong Jawa kan misalnya ana ceklanung jaman biyen kan ana wesi kuning gitu. Wesi kuning, merah delima, pring petuk, ngono-ngono gitu.
Kowe nek duwe ceklan ngono iki kan wah rasane sakti pol ngono ya. Coba nek dhewe nyekel tongkatnya Nabi Musa ana sing ngenyang 1 miliar gak akan kita lepas. Wah iki tongkatnya Nabi kok. Gak akan tak jual itu. Kalau ada saya punya tongkat Nabi Musa itu, ada yang nawar 2 miliar gak akan saya kasihkan. Kenapa? Minimal tak delehke ning omah, setiap hari saya dapat penghasilan banyak bisa ratusan juta. Kenapa? Banyak pengunjung-pengunjung datang dari mana-mana ingin lihat tongkatnya Nabi Musa. Ini Nabi Muhammad loh punya Quran, mujizatnya ditinggal, kok nggak mau? Weh, luar biasa. Oke, tak ceritakan mujizatnya itu terjadi nggak usah jauh-jauh. Saya ngalami. Tuh, kok tak ceritake pribadi, iki maksudnya supaya jenengan percaya. Iki kisah nyata. Saya dan istri saya ketika mau memutuskan menikah lagi, mau loh ini mau memutuskan nikah. Terus calon istri yang kedua itu kan janda anaknya papat. Janda, maka saya pesan sama ibu-ibu yang janda-janda jangan putus asa. Tetap semangat. Pantang menyerah, maju terus. Wow, keren. Antv. Jadi saya sama istri ketika memutuskan ingin menikah, ambil adik madu janda ini anaknya 4, hampir tidak jadi. Gara-gara apa? Anaknya yang 4 itu salah satunya itu punya berkebutuhan khusus. Apa kuwi? Hiperaktif, autis, low IQ, indigo. Komplit. Apa kuwi? Hiperaktif, autis, terus low IQ. Wah, nek low IQ ki susah pancen. Kon ngapalke Pancasila, ketuhanan, kehutanan. Kon ketuhanan, kehutanan. Susah pol. Low IQ dan yang keempat indigo. Iso ndelok penampakan. Dia iso ngerti sing di sing janda, sing di sing uduk ngerti. Ora ya nek kuwi bapake, anake ora, bapake iso. Nah, jadi begitu. Dia iso ndelok demit. Dia anak iki nek bengi jam 12-an itu lewat jendela itu lompat keluar dolan karo kanca-kancane tekan jam 2. Malam-malam. Koncone sapa ya? Tuyul, demit, suster ngesot, gombel dan kanca-kanca. Kalau malam begitu. Saya itu sama istri saya yang pertama itu hampir saja tidak jadi. Saya bilang gini, Dek, saya bilang ke istri saya, maaf saya manggilnya Cin bukan Dek, Cin. Cinku cinta bukan cindil. Cin. Ngopo? Wis ora usah wae poligami. Ngopo abot anake ana sing kaya ngono kuwi susah. Kata istri saya, Mas, ini niat kita untuk ibadah, kita niat nolong. Bismillah, Mas. Lillahi ta'ala. Kowe lillahi ta'ala, ngodar aku. Terus kata istri saya, Mas, luruskan niat. Nih pingin nolong, memuliakan dia, tolong. Oke lah. Nih saya bilang gini, ono syaratnya Cin, siji syaratnya. Apa? Nek aku didik anak kuwi karena Mas Awan gak duwe ilmunya, gak punya ilmunya. Tolong Mas Awan dibantu didik bocah kuwi. Karena bocah kuwi ya Allah, si tingkai hiperaktif ya, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar, lompat ke sana ke sini, menghilangkan semua yang ada di muka bumi. Kaya kerasakti ya. Sun Gokong. Susah. Jadi ini ono pengajian ngene iki enggak pernah saya ajak. Kenapa? Wah, ya wis Bu, wedang iso diewer-ewer. Orang nganggo jilbab iso ditarik nyek ngono langsung meninggal iso. Pokoknya jan bocah kuwi kelakuane dan destroyer sifatnya. Destroyer itu ngerusak. Aku ki wis gawe gantungan-gantungan baju remuk kabeh. Nembe maku nggih gantungan, sesuk kok mendelep kabeh, Pak. Ditutuki. Ning kudu sabar pancen. Nah, ketika saya nikah dengan ibunya, anak itu kan Solo, istri kedua itu Solo. Langsung tak boyong ke Yogyakarta. Apa tugas saya? Memindahkan dari SLB Solo, tak pindahkan ke Jogja. Di Jogja saya belum punya pandangan. Apa sekolah khusus hiperaktif autis? Saya cari di internet, golek-golek neng internet dapat. Wah, iki apik iki, sekolah khusus hiperaktif autis. Tak delok, testimoninya bagus-bagus. Wah, kesan orang itu bagus-bagus. Ngisor dhewe, regane kok elek tenan iki ya. Asli, harganya itu jelek sekali. Ngopo? Larang. Wis ra cocok nek iki, ora cocok iki.
Akhirnya golek dapatlah akhirnya SLB Negeri 1 Pakem, Jalan Kaliurang, Pakem, Sleman. Kita masukkan sana SLB Pakem itu, sing cerak pasar Pakem itu utaranya, masuk ke timur itu. Kita masukkan ke situ. Qadarullah, lihat. Di situ saya cocok sekali. Ngopo? Gratis. Itu yang pertama itu. Lah kan negeri, sekolah negeri kan gratis. Cocok nih guys. Tapi lihat, tak cek ke dalam ternyata pembelajarannya umum. Sing agama itu porsinya sedikit. Wes lah aku pasrah. Sing penting anak iki kelakuannya, akhlaknya bisa berubah atau bagaimana terserah lah. Lah inilah dia, Allah memberi petunjuk jalan. Niat yang lurus tuh ya ditolong sama Allah. Setiap kali saya ngantar sekolah bocah iki, saya nyetir dia di sebelah saya. Itu saya murojaah surat Al-Baqarah. Sekolah alif lam mim dzalikal kitabul terus tekan sampai sekolahnya. Nanti pulang sekolah gitu lagi, tak jemput tiap hari begitu. Masya Allah. Seizin Allah, lihat 3 bulan bocah kui berubah. Jadi bocah anteng meneng malah koyo cah meriang. Wanteng. Betenan. Anteng. Namanya Vino. Vin duduk. Mumbian raiso. Sekarang duduk anteng diam. Enggak banyak tingkah. Kita bawa ke pengajian, Vino nanti duduk sudah, anteng, enggak ada apa, enggak seperti dulu sing lompat melayu rono-rone, enggak. Sekarang anteng bocah. Yang luar biasa anak ini sekarang. Setiap kali dia sholat azan terdengar dia langsung cekat wudhu langsung berangkat ke masjid. Dulu naik ke masjid aku raiso, ngopo, wah malah bikin onar rusak. Sekarang berangkat ke masjid tenang, anteng bocahnya. Yang luar biasanya lagi sebelum tidur dia selalu PSW. PSW itu pipis, sikat gigi, wudhu. Selalu itu. Pipis, sikat gigi, wudhu. Masya Allah. Bocah ini berubah atas seizin Allah. Jenengan coba cari mana ada sekolah hiperaktif autis bisa ngerubah bocah dalam waktu 3 bulan. Tidak ada. Cari sekolah mana yang paling mahal sekalipun, tidak ada. Tapi saya nggak macam-macam, kur nganggu Quran. Karena Quran itu mujizat, tak bilang. Ini mujizat Kanjeng Nabi. Rugi sekali nggak mau pakai mujizat. Aku rasa ngojo padahal pakai mujizat tidak sengaja. Efeknya seperti itu. Lebaran tak ajak pulang ke Solo. Semua bude bule semuanya kaget. Mas Awan, iki si Vino iki meriang yo mas. Boten iki meriang loh mas. Karena ngerti nih bocah iki petakilan, pencilaan dan macam-macam. Mas iki anu loh mas, meriang. Boten bud. Lah kok iso anteng? Niku kula leng ngrukyah kebablasan bude niku. Awong 3 sasi kok. 3 sasi iki jine metu sak nyawane separuh metu dadi yo anteng. Inilah mukjizat Al-Qur'an. Masya Allah tabarakallah. Jelas? Makanya rugi sekali. Kau kata Allah itu Quran itu mahuwa syifa. Dia juga hudalil nas, petunjuk bagi manusia. Maka pakailah Al-Qur'an. Diurip ke Al-Qur'an. Saya itu kalau nyaran ke cah nom-nom yang mau nikah-nikah ini termasuk adik-adik nih ya. Kalau mau nyari nanti cari suami itu yang pinter ngajinya, yang bagus ngaji. Dan bukan cuma pinter ngajinya bagus, memang ngaji setiap hari. Kenapa? Orang yang baca Quran setiap hari itu ada cahaya, ada nur. Coba jenengan tak tantang yo. Iki ceramah iki berapa? 2 mingguan ya? 2 pekan sekali mas. Oke, saya diundang lagi setengah tahun lagi nggak apa-apa lah. Setengah tahun lagi saya diundang lagi ke sini, misalnya gitu ya. Ini saya urep ya. Setengah tahun lagi saya diundang. Saya akan testimoni, saya yakin, saya siap. Bapak Ibu, saya yakin orang sini berubah nasibnya. Sing rumah tanggane kacau lah, sing pegat lah, sing selingkuh lah, sing perengus lah, sing apa wis berubah insyaallah. Sing masalah macam-macam terbelit hutang gak lunas-lunas gara-gara kakean tonjokan utang akeh. Wong desa iki pancen kakean tonjokan sih, masalah susah arek sugih ngopo kakean tonjokan. Tapi saya sepakat dengan Bupati, Bupati Gunung Kidul karena pernah waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan beliau itu lagi sekarang menggencarkan di Gunung Kidul ini supaya menghapus sing tonjokan kuwi. Setuju? Bagus, ini baru apik. Kemarai susah itu. Kemarai utangnya akeh. Lah, perhatikan, nasib Anda insya Allah berubah. Sing utang, sing sempit, sing penyakit segala macam berubah. Kenapa? Baca Quran.
Bayangkan saya punya teman loh, anaknya itu dua-duanya itu kena kanker retinoblastoma. Teman saya sendiri, dia punya anaknya kembar cewek-cewek, dua-duanya anak kembar ini, dua-duanya kena retinoblastoma, buta matanya, ada tumor gede besar gini bengkak. Aku nganti rateku, ya Allah, karo koncoku iki. Sudah gitu dia hidupnya miskin, susah, arep operasi. Dia dari Bangka datang ke Yogyakarta, mau operasi ke dokter Yap itu loh, rumah sakit dokter Yap, dokter mata itu. Itu ngelihat harganya nggak bisa bayar. Kenapa mahal? Akhirnya apa? Membiarkan anaknya tumornya membesar. Tinggalnya di mana? Tinggalnya maaf, numpang di tempat saya karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Hidupnya miskin, bahkan mohon maaf, makan saja numpang minta dari saya. Saya alhamdulillah bisa ngopeni seneng-seneng wae, sedekah. Ning saya ngelihat dia ini, bapak dia si teman saya ini, karena nggak duit gawean, nggak punya pekerjaan, hidupnya miskin, utangnya ratusan juta. Dia itu di pondok saya. Kerjaan ini isu di musola, ngopo? Ngaji, sholat duha terus ngaji meh tekan duhur, karena nggak punya gawean. Isone mau ngaji, tapi sehari dia khatam 5 juz dalam sehari. Sehari 5 juz, khatam lagi 5 juz terus. Seizin Allah, lihat, seizin Allah. Saya tanya sama dia, bro, kowe iki janjane apa ora kepingin bisnis? Ya kepingin, aku nih nggak ngerti bisnis apa. Lah kowe iki isone apa? Aku isone dodolan online. Ya wes, modalmu piro butuhe? Dia jawab, insya Allah 5 juta cukup lah, tak nggih jualan online. Baik, tak goleke duit 5 jutaan lewat investor, ya sabar. Saya nulis di status WA, story WA status itu, cari investor 5 juta. Ditelepon saya sama orang Kalimantan, dia bilang gini, Ustadz, maaf Ustadz, itu Ustadz katanya butuh investor modal ya? Iya, ini ada teman saya mau usaha online, jualan online, butuh modal 5 juta. Aduh Pak Ustadz, maaf, kalau 5 juta saya nggak bisa. Bisanya berapa? 100 juta. Jaluk dikampleng tenan wong iki. Ki ngece apa piye ya, Peru? Mas, saya 5 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Nih teman saya butuhnya 5 juta. Pak Ustadz, kalau gitu 5 juta itu ngitungnya susah. Profitnya pasti sedikit, untungnya sedikit. Kalau mau putar duit saya boleh nih, saya ada 100 juta nganggur. Masya Allah. Sebentar, saya tanya teman saya tadi, bro, iki ono duit. Alhamdulillah. Piro? 100 juta. Ah, gah, kakean. Balik utangku urung lunas ratusan juta. Iki tambah ngene. Lah terus piye iki? Geleme 100 juta. Terus kata teman saya, coba tanyakan ke si investor. Itu 100 juta sifatnya opo? Statusnya kalau rugi bagaimana? Saya telepon lagi investornya, sing Kalimantan. Mas, ini gimana yang 100 juta? Model kerjasamanya bagaimana? Kata dia, kalau untung dibagi, kalau rugi nggak usah dikembalikan. Saya langsung ngomong teman saya, bos, nih katanya kalau untung dibagi, nih rugi nggak usah dikembalikan. Sikat. Oke, langsung tak hubungi, cair transfer. Bayangkan, butuhnya berapa tadi? 5 juta. Berapa cairnya? 100 juta. Masuk ke rekening saya, tak kasih ke dia 100 juta semuanya, nggak tak potong, 100 juta. Diputer, bulan pertama dapat profit 20 juta. Bulan kedua dapat profit lagi dia kurang lebih sekitar 40 juta. Bulan ketiga terus sudah lunas, 100 jutanya sudah dikembalikan. Akhirnya dia apa yang terjadi? Masya Allah, sing mau kere mencore susah. Akhirnya dia bisa beli mobil, anaknya bisa dioperasi, bisa ini semuanya, alhamdulillah selesai kepenak uripe. Coba perhatikan, gak lama ngopo Quran mendatangkan mukjizat pertolongan Allah. Makanya rugi sekali kalau orang tuh wis ngerti ono Kanjeng Nabi ninggal kayak mukjizat. Jangankan Quran ya, tak takoni. Jenengan nek ono sehelai rambutnya Rasul kira-kira nggih rebutan pora? Jenengan tahu nggak museum-museum seperti di Trangkil, ya kan, di apa kayak Trangkil kayak. Terus di Temboro itu kan ada museum Rasulullah. Museum-museum Rasulullah tuh banyak sekali. Ada pedang Rasul, trompah Rasul, sendalnya Nabi. Bayangin, sendal saja, sendalnya Nabi. Orang tuh kalau ngeliat sendalnya Nabi nangis tuh di museum. Delok kakinya Nabi nangis. Kenapa? Pingin nyentuh. Dikasih sentuh nangis, sedih, bahagia bisa nyentuh sendalnya Nabi, nggak bisa dibawa pulang. Terus itu rambutnya Nabi yang terus memanjang, setiap tahun tambah panjang. Rasul tak ada, cuma rambut selai. Tapi ada beberapa helai itu tetap panjang dan memanjang itu rambut Nabi itu. Di museum-museum itu. Orang bayangkan, helai rambut Nabi saja bisa mengundang orang segitu banyaknya, dahsyatnya itu baru rambut. Pertanyaannya, ini Quran loh. Berarti kan lebih dahsyat lagi daripada itu. Maka rugi sekali orang kalau nggak mau manfaatkan Al-Quran.
Coba perhatikan Quran ini, istimewanya Quran ki apa? Kenapa orang yang kalau akrab dengan Quran dia pasti mulia? Karena Al-Quran itu, coba tulisannya di Al-Quran itu. Tulisannya apa? Al-Quranul Karim, ya kan? Iya enggak? Di cover-covernya itu loh, cover bukunya itu Al-Quran itu, di sampulnya itu pasti tulisannya Al-Quranul Karim. Apa artinya? Al-Quran yang mulia. Kenapa disebut Al-Quran yang mulia? Berasal dari zat yang maha mulia. Turunnya, perhatikan, turunnya di malam, malamnya pun malam yang paling mulia. Malam apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Malam Al-Qadar, ingat malamnya saja yang dilewati langsung menjadi malam mulia. Lewat malaikat, malaikatnya pun malaikat yang paling mulia. Sayyidul malaikah, rajanya malaikat. Quran nggak boleh dipegang malaikat yang lain, harus dipegang rajanya malaikat, malaikat yang paling mulia. Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Oleh malaikat Jibril turun kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjadi nabi yang paling mulia, pimpinannya Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, ya Rasulullah. Betul? Dan akhirnya turun ke kita. Maka dari hulu, dari atas mulia, malamnya mulia, malaikatnya mulia, nabinya mulia, turun ke kita. Kita nanti akan masuk ke frekuensi kemuliaan. Maka orang yang akrab dengan Quran pasti hidupnya mulia. Maka adik-adik sing nom-nom sing joblo-joblo iki besok nek cari suami yang senang dengan Al-Qur'an. Iso maca Quran, ngaji Al-Qur'an, nanti dia akan lembut, hidupnya penuh dengan mukjizat. Betul, ono bapak ibu ki datang, Ustaz saya 10 tahun nggak punya anak Pak Ustaz. Ya wis. Jenengan mau saya kasih resep amalan. Apa Pak Ustaz? Baca Al-Qur'an. Lah jenengan tuh nggak punya anak, siapa yang bermasalah? Rahimnya ibu atau suami, spermanya? Katanya, kami normal Pak Ustadz, rahim normal, sperma suami normal Pak Ustadz. Tapi ya memang belum punya anak. Oke lah, itu berarti spermanya nggak ketemu sama sel telur. Kenapa? Gelap, nggak ada cahaya. Perlu dikasih cahaya. Cahayanya apa? Al-Qur'an. Mentekan. Terus takon moco Al-Qur'an. Berapa Pak Ustadz? Kalau sehari 3 hari bisa khatam, alhamdulillah. Berdua 3 hari khatam, 3 hari khatam, terus begitu. Seizin Allah, Masya Allah. Sebulan kemudian ngabari, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana Pak, Bu, kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya hamil. Ih, Masya Allah, sama suaminya? Ya iyalah Pak Ustadz. Masya Allah. Nah ya memastikan. Ya Allah, ya bukan ganti suami yuk hamil. Ternyata tidak, tetap sama suaminya yang lama itu dan hamil. Coba bayangkan. Itulah kalau mau menghadirkan apa? Al-Qur'an. Terakhir sebagai penutup dari saya, diingat-ingat nih. Kanjeng Nabi itu dawuh ngeten iki, al-mu'minu yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an kamatsali utrujah. Dia itu seperti buah utrujah. Apa buah utrujah itu? Wangi, harum. Buahnya itu harum plus manis rasanya. Itu orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Kemukminannya, keimanannya seperti rasa yang manis. Gemarnya membaca Al-Qur'an seperti parfum keluar dari tubuhnya. Saya ulangi ya, seperti parfum yang keluar wangi. Quran itu bikin wangi. Seperti buah utrujah. Pertanyaan saya, ki wong sakmene oke. Nek ndonga, doanya ke langit, kira-kira yang dikabulkan yang mana dulu? Pasti yang paling wangi. Jenengan tahu nggak? Kalau kita datang kumpul-kumpul, tiba-tiba ono sing teko serang wangi, kita mesti ciren ki titen. Kayak mesti Pak Edi atau kayak mesti kayak Bu Yati kayak ngopo. Wangi ini wis tekan kene. Aromanya itu. Kan sering kita kayak gitu ya. Ono wong ki aromanya khas, gitu kan? Begitulah doa-doa kita ke langit. Kenapa ada orang doanya kok lama dikabulkan oleh Allah? Karena tidak wangi. Makanya harumkan doa kita dengan apa? Ya maca Quran. Kenapa? Ketika diangkat ke langit, doa itu harum, wangi. Nah, maka kamasali utrujah. Al mu'minu la yaqra'ul Quran. Mukmin. Tahu ulangi ya. Mukmin tapi enggak mau baca Al-Qur'an. Males mukmin. Males maca Quran. Kamasali tamar, seperti buah kurma. Buah kurma ki apa? Manis karena dia punya iman toh. Kan al mukminu orang mukmin. Manis seperti buah kurma manis, tapi kurma itu enggak ada wanginya. Enggak bikin nafsu.
Ono enggak jenengan? Nek ndelok kurma langsung wow. Ono. Ndelok kurma ki langsung wow, kurma. Wow, kemecer. Ono enggak? Enggak ada. Jenengan ki kemecer nek ndelok apa? Semongko. Nek ndelok apa? Mangga. Iya kan? Ada enggak ngelihat kurma kemecer? Enggak ada. Begitulah orang mukmin yang tidak mau baca Al-Qur'an, enggak bikin kemecer. Malaikat enggak tertarik. Dungo bolak-balik enggak tertarik. Kenapa? Enggak bikin kemecer. Tahu? Orang tuh enggak pingin kerentek, pingin megang dia, enggak pingin ngambil dia. Kenapa banyak masalahnya enggak selesai-selesai? Allah enggak mau ngambil. Kenapa? Enggak tertarik. Ngopo? Ora wangi. Seperti buah kurma tadi. Kenapa? Tidak wangi. Makanya orang ngambilnya cuma sedikit, enggak sampai kenyang-kenyang. Itulah kurma. Jelas? Paham? Ojo dadi kaya buah kurma. Ngopo? Enggak menarik. Kalau pingin menarik, maca Quran. Jelas? Oke. Semoga kata-kata ini terhujam dalam hati kita semua. Nek pingin jadi wong sing menarik, jadi hamba yang menarik, dan malaikat-malaikat iki tertarik karo awake dhewe maca Quran. 3. Al-munafiq, orang-orang munafik. Yaqra'ul Quran. Munafik ning isih gelem maca Quran lho. Munafik ning isih gelem maca Quran. Kamasali raihana, seperti buah raihana. Apa itu buah raihana? Pahit rasanya, tapi harum karena dia baca Quran. Harum tapi pahit. Wal munafik, dan orang-orang munafik la yaqra'ul Quran. Sudah dia munafik, gak mau baca Al-Quran. Kamasali hanzolah, seperti buah hanzolah. Apa buah hanzolah? Majapahit. Ya, buah mojo kayak lo. Buah mojo, Majapahit. Kenapa? Sudah pahit rasanya, tidak ada aromanya. Makanya kita berusaha ngambil yang nomor 1 tadi, ya, Quran. Percayalah, ono ribut-ribut dalam rumah tangga pun selesaikan dengan Al-Quran. Iki resep buat bapak ibu. Ning sok sering padu-padu di rumah, sering ribut. Percayalah, kue kakek jin dasim, tahu nggak? Jin dasim masuk ke rumah, ngacak-ngacak rumah tangga. Ada jin khusus tugasnya bikin ribut suami dengan istri. Cara ngusir jin dasim ini dengan baca Al-Quran, dia nggak mau masuk ke rumah dan menghidupkan sholat sunnah di rumah. Itu jin-jin ini akan pergi. Makanya ono rumah kok sering ribut suami istri karena Quran tidak mau hidup di situ. Padahal Quran itu ngusir jin dasim. Saya punya tukang bangunan, itu namanya dasimin. Lahir langsung dari jin. Lah dasimin. Wes, iki. Makanya ibu bapak kok ribut di rumah, coba lah nek ono ribut-ribut berantem maca Quran. Maca Quran. Ibu misalnya bapak ngomel-ngomel, ibu ngene. Ibu menang baik, ambil air wudu. Bapak sing ngomel-ngomel, ibu ambil mukena. Ngomel terus, ibu ambil Quran, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ngaji maca. Bapak arep ngopo? Maca wae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak sing ngomel-ngomel, ben maca wae terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ngomel-ngomel ben ki wae. Terus ngaji. Alif ba ta sa ja isa. Iso nekur alif ba ta. Ya ora apa-apa. Bapak ras donesu malah cekakakan. Ibu diparani, Bu, kowe stres apa, Bu? Iya, Pak, duwe bojo kaya sampean aku. Mumet aku, Pak. Subhanallah, pemurahnya Allah kini mocone apik, mocone alus, lancar, itu bacaannya kiromil baroroh bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ini orang dihargai sama Allah. Moco Quran, saisamu, lancar, dikancani malaikat, dibersamai malaikat. Kemanapun kamu pergi, malaikat ngawal. Nggak perlu namanya polisi patwal, malaikat ngawal. Ada kecelakaan, rasido, terselamatkan. Kenapa? Dia rajin baca Quran, bacaannya bagus. Yang bacaannya jelek, ya tatata, masih terbata-bata, ganjarane. Sik ngaji sik grotal-gratul gitu. Untuk pahala berapa? Tetap dihargai, dapat pahala 2. Si jine grotal, si jine gratul. Tetap dapat. Itulah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Cari amalan mana yang nanti berwujud manusia kecuali bacaan Al-Qur'an. Salat tuh enggak berwujud manusia nanti. Carilah. Puasa tidak, haji tidak, umroh tidak, zakat tidak, sedekah tidak. Enggak.
satu-satunya yang nanti berwujud manusia. Jadi pengacara buat kita di depan Allah. Walau dosa kita banyak, maksiat dulu banyak, sesatnya kita banyak, mungkin dulu pernah berzina, pernah ngerampok, nyolong duit bojone segala macam. Banyak salah kita ini, salah. Nanti ada yang bela kita. Siapa itu? Al-Qur'an. Ya Allah, Kau akan masukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Ya, dia dulu berzina, dia dulu begini. Amalan dia tak bisa menutup dosanya dia. Ya Allah, aku adalah Al-Quran yang biasa dia baca. Kalau Engkau masukkan dia ke dalam neraka, aku akan menemani dia ya Allah. Pertanyaan saya, mungkin nggak Al-Quran masuk ke neraka? Maka otomatis dia dibela. Dia punya pengacara. Ingat, orang yang rajin baca Quran pasti punya pengacara, punya pembela. Yang lainnya nggak punya. Nah, yang rajin baca Quran punya pembela. Sadar awake dhewe iki ora iso kaya wong-wong sing iso tahajud nggak pernah putus. Sadar kita ini nggak seperti orang-orang sing iso puasa Daud. Sadar nggak bisa seperti orang-orang puasa Senin Kemis rutin nggak pernah putus. Sadar nggak punya amalan-amalan yang istimewa, yang sedekahnya banyak, wakafnya banyak. Yo wis maca Quran sithik-sithik sing penting rutin tiap dino. Itu besok nyelamet awake dhewe insya Allah. Begitu Bapak Ibu supaya dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran ibroh untuk kita semua supaya mencintai Al-Quran. Pesan saya yang sedikit-sedikit coba Quran itu mukjizat, maka mukjizatnya Nabi dipakai dalam rumah tangga, diuripke, diuri-uri lagi. Nanti hidup kita seperti ya Allah Pak Ustadz. Kenapa? Masalah saya selesai, rasanya kayak mukjizat, kayak mukjizat, kayak mukjizat. Pancen itu dapat mukjizat. Memang itu mukjizat Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan berkahi kita Allah ini. Dan kita tutup sama-sama dengan doa dulu ya, supaya bertambah keberkahan majelis kita insya Allah di malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma fir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau Rabb yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabb, inilah kami hamba-hambamu Rabb, berkumpul di tempat ini semata-mata kami ingin berzikir ya Allah. Kami ingin mengingat-Mu ya Allah. Kami ingin lebih dekat kepadamu ya Allah. Kami ingin mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Kami ingin mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Kami mengharapkan perhatian-Mu ya Allah. Maka jadikan ya Allah sepulang dari majelis ini ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa silam kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hati kami ya Allah. Ampuni sekotor apapun pikiran kami ya Allah. Ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni sebesar apapun kedurhakaan kami kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah kami yang belum sempurna menjadi orang tua ya Allah, dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Ampuni jika tangan ini sering menyakiti anak-anak kami ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah milik-Mu ya Allah. Maafkan kami yang belum pandai menjaga amanah dari sisi-Mu ya Allah. Rabb,
Jadikan ya Allah pasangan kami saat ini adalah pasangan kami kelak di surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang hadir di majelis ini semuanya anak-anak kami solih-solihah ya Allah. Anak-anak kami taat istiqomah ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang hafal Al-Quran ya Allah, yang akhlaknya akhlak Al-Quran ya Allah, yang hatinya lembut seperti Al-Quran ya Allah. Rabb, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang menghidupkan sunnah Rasul-Mu ya Allah, anak-anak yang ahli sedekah, ahli masjid ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jangan Kau jadikan anak-anak kami menjadi musuh bagi kami di akhirat nanti ya Allah. Jangan Kau jadikan anak-anak kami menjadi musuh bagi kami di akhirat. Dan jangan Kau jadikan anak-anak kami ya Allah murtad sepeninggal kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan kami yang berkumpul di majelis ini ya Allah. Siapapun yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Siapapun yang terbelit hutang lepaskan ya Allah. Siapapun di antara kami ya Allah, kami mohon kepada Engkau Rabb yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Kaya Raya. Rabb, siapapun di antara kami yang belum berhaji, mudahkan kami berangkat haji ya Allah. Siapapun yang belum berhaji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami sebelum kami datang ke tanah suci ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami sebelum kami bersimpuh ke tanah suci ya Allah. Rabb, siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, yang rumah tangganya saat ini sedang ditimpa badai ya Allah, harmoniskan rumah tangganya ya Allah. Berkahi rumah tangganya ya Allah. Jadikan kami yang hadir di majelis ini ya Allah, Kau lapangkan rezeki kami ya Allah. Datangkan rezeki kepada kami dengan mudah tanpa susah payah ya Allah. Rezeki yang berlimpah-limpah ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah yang rendah hati ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabb, jadikan setiap amal soleh yang kami lakukan pahalanya mengalir pula untuk orang tua kami ya Allah. Bil khusus orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Jadikan saat ini kuburnya lebih terang dari cahaya dunia ya Allah. Jadikan kuburnya lebih lapang dari dunia ya Allah. Jadikan kuburnya lebih harum dari wewangian dunia ya Allah. Rabb, masukkan orang tua kami ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Masuk surga tanpa hisab ya Allah. Izinkan kami semua yang berkumpul di majelis ini kelak satu surga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kami ikhlas. Di dunia kami ikhlas tak berjumpa dengan Nabi kami ya Allah. Di dunia ini kami ikhlas tak bisa berjuang bersamanya ya Allah. Di dunia kami ikhlas tak bisa menatap wajahnya. Namun di akhirat ya Allah, jangan sampai kami tak bisa lagi menatap wajah beliau. Ya Allah, di akhirat jangan sampai kami tak sesurga dengan beliau ya Allah. Di surga jangan sampai kami terpisah lagi dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cukuplah perpisahan kami dengan Nabi kami di dunia ya Allah. Jangan di akhirat ya Allah. Satukan kami dengan Rasul kami, meskipun kami menjadi pelayannya di surga ya Allah. Yang penting kami bisa menatap wajahnya ya Allah. Ya Rahman ya Karim, muliakan kami semua ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Wahai ya Allah yang Maha Pemurah, Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabb, jadikan kami yang hadir di majelis ini semuanya kelak akhir hayat kami husnul khotimah. Semuanya husnul khotimah ya Allah. Wafat kami dalam keadaan berwudu ya Allah. Wafat dalam keadaan tertutup aurat kami ya Allah. Wafat dalam keadaan di tangan kami menggenggam Al-Quran ya Allah. Wafat dalam keadaan ya Allah lisan kami terus melantunkan Al-Quran melepas kepergian ruh dari jasad kami ya Allah. Wafat kami dalam keadaan sebaik-baik keadaan ya Allah, meninggalkan jejak hidayah yang banyak bagi orang-orang yang kami tinggalkan ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mundur, ngatos-ngatos. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak selamat semuanya sampai di rumah kembali. Amin, Allahumma amin. Jangan bubar dulu supaya pahalanya utuh sempurna. Nanti sama MC biar ditutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Nah, setelah ditutup baru berpahalanya. Macet meneh, dosanya habis insyaallah. Itu ya, saya kembalikan ke pembawa acara. Warahmatullahi wabarakatuh.